Halo anak-anak, salam kenal ya. Nama saya Lause Piklik. Merayakan Natal tahun ini, Lause mau mengajak anak-anak merayakannya dengan cara baru. Natal dalam pertandingan game. Hah? Game? Ya betul, Natal dengan pertandingan game. Anak-anak bisa menang, tapi juga bisa kalah loh. Hah? Jangan hahaha terus. Perhatikan dengan baik-baik ya. Pertandingan ini ada 3 level. Level pertama dan level kedua adalah babak awal. Pada level ketiga itulah babak penentuan apakah anak-anak bisa menang atau kalah. Level pertama dan level kedua dimulai dengan kata-kata pada mulanya. Berani terima tantangan Lause? Oke, siap. Dengar dan simak baik-baik karena itu adalah petunjuk supaya anak-anak bisa menang dalam pertandingan game Natal tahun ini. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau merayakan Natal lagi. Setiap tahun kami merayakan Natal. Tuhan, tolong kami semua supaya Natal tahun ini boleh berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Supaya Natal tahun ini kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa arti Natal yang sebenarnya. Dan biarlah Natal tahun ini kami boleh menang, mendapatkan wonderful love dari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja supaya kami semua boleh mengerti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Level pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Pada hari kedua berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Pada hari ketiga Allah memisahkan air di laut dan air di darat, dan menumbuhkan segala jenis tumbuh-tumbuhan di tanah. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, termasuk matahari dan bulan, untuk menjadi tanda hari dan musim. Pada hari kelima Allah menciptakan semua binatang di laut dan di udara. Nah, pada hari keenam Allah menciptakan segala jenis binatang di darat dan menciptakan manusia. Pada waktu Allah mau menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sekarang perhatikan kata petunjuknya ya anak-anak. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia supaya berkuasa. Lalu pada hari ketujuh Allah beristirahat. Untuk apa beristirahat? Untuk berkomunikasi, ngobrol-ngobrol, senda gurau bersama manusia ciptaannya. Inilah wonderful love mula-mula. Inilah kasih yang tersempurna. Inilah kasih yang terindah. Yaitu ada hubungan dan ada komunikasi yang baik. Ada kasih antara Allah dan manusia. Lalu Allah memberikan taman yang terbaik, yaitu Taman Eden, untuk manusia tinggal di sana. Suatu kali Allah berbicara ngobrol dengan manusia, memberitahukan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anak-anak, arti mati di sini artinya putus hubungan, tidak bisa lagi berkomunikasi, tidak bisa lagi ngobrol, tidak bisa lagi senda gurau dengan Allah. Mati di sini artinya tidak bisa lagi memiliki hubungan kasih yang tersempurna. Tidak bisa lagi mendapatkan wonderful love. Tidak bisa lagi memiliki hubungan kasih yang terindah.
Lalu manusia mula-mula ciptaan Tuhan, Adam dan Hawa bilang, "Oke, siap Tuhan." Tetapi suatu hari datanglah sang pembohong, sang penghasut, sang pengadu domba yang memakai wujud ular untuk berbicara dengan manusia. Sang pembohong itu berkata, "Pasti Allah berfirman kalau semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, ya?" Nah, sekarang langsung mau tanya, siapa yang tahu di mana bohongnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Allah berkata, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas." Tapi pembohong berkata, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Oke? Bagus anak-anak. Kita semua mulai cerdas, bisa mengetahui trik pembohongannya. Hati-hati, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita jatuh dalam jebakannya. Tapi, apakah perempuan, manusia mula-mula itu juga mengetahui trik jebakan sang pembohong ini? Apakah dia juga cerdas seperti anak-anak? Kata perempuan, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Hanya buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati." Ternyata perempuan manusia mula-mula ini cukup cerdas. Untung ya, tidak masuk perangkap jebakan pembohongan. Berhasil. Aman. Tunggu. Ternyata sang pembohong, dia berbicara lagi. Ini pasti trik jebakan lagi. Hati-hati ya. Kata sang pembohong, "Sekali-kali kamu tidak akan mati kok. Justru waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah." Ya, seperti Allah. Bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, sekali lagi langsung mau tanya, apakah anak-anak masih mengetahui di mana trik jebakan bohong keduanya ini? Oke, siapa yang tahu? Siapa? Ya, betul sekali. Allah katakan pasti akan mati. Tapi pembohong katakan kamu tidak akan mati. Beda ya? Untunglah anak-anak cerdas. Kita lihat, perempuan manusia mula-mula apakah sekali lagi masih cerdas? Perempuan manusia mula-mula itu lalu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kelihatannya sedap. Pohonnya menarik hati karena memberi pengertian. Aduh. Oh no. Lalu perempuan manusia mula-mula itu mengambil buahnya dan dimakannya. Gawat. Lalu memberikannya ke suaminya. Oh no. Dan suaminya pun memakannya. Wah. Apa yang terjadi dengan pertandingan level pertama ini? Kekalahan. Manusia pertama kalah. Kekalahan ini disebut dosa. Dosa artinya tidak lakukan sesuai apa yang Allah kehendaki. Anak-anak, sejak saat kekalahan itu, putuslah hubungan komunikasi Allah dengan manusia mula-mula. Sejak saat itu, semua anak cucu cicit manusia mula-mula juga putus hubungan komunikasi kasih Allah. Sejak saat itu, kita, Lause, anak-anak, papi, mami, semua orang yang kita kenal, semua orang yang tidak kenal, semua manusia juga dikatakan telah berdosa. Tidak bisa lagi memiliki hubungan komunikasi kasih Allah yang tersempurna. Wonderful love tidak bisa kita dapatkan lagi. Bye-bye kasih yang terindah karena kekalahan level pertama. Tapi ada beberapa manusia berusaha mencoba mencari cara agar hubungan komunikasi
dengan Allah itu bisa tercapai. Mereka membuat menara yang tinggi sekali. Mereka berharap dengan membuat menara yang tinggi bisa mencapai langit, bisa ketemu Allah lagi, bisa komunikasi lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi mereka gagal. Mereka mencoba menciptakan kepercayaan agama, bahkan bertapa puluhan tahun. Mereka juga tetap gagal. Kenapa? Karena dosa bukan dengan cara begitu selesaikannya. Manusia berusaha dan berusaha terus dan terus lagi berusaha, tapi mereka gagal lagi dan gagal lagi dan terus gagal lagi. Dosa ini bukan dengan cara begitu penyelesaiannya. Jadi, level pertama, manusia harus mengakui kalah. Manusia sudah berdosa, dan Alkitab katakan kalau sudah berdosa maka harus membayar dosa itu dengan kematian. Ini anak-anak bisa baca di Roma pasal 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Karena itu dimulailah level kedua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, anak-anak, firman Allah yang menjadi manusia namanya ialah Yesus Kristus. Karena level pertama manusia sudah kalah jatuh dalam dosa, maka dalam level kedua ini Allah sendiri, Allah sendiri yang akan datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia. Nah, hari Natal merupakan hari mengingat bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia. Anak-anak ada yang tahu kenapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia? Ya, betul. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lahir dalam wujud manusia adalah untuk menebus dosa seluruh manusia, untuk melakukan pertandingan level kedua. Maka setelah Yesus Kristus dewasa, si iblis, sang pembohong, penghasut, pengadu domba langsung datang lagi. Datang untuk menantang pertandingan level kedua dalam 3 kali ujian percobaan dengan Yesus Kristus. Ujian yang pertama, waktu itu Yesus Kristus perutnya sedang lapar-lapar karena baru selesai doa puasa. Lalu datanglah si iblis, sang pembohong itu. Jika engkau anak Allah, coba buktikan dong, suruhlah batu ini menjadi roti. Apakah anak-anak tahu di mana letak pembohongan sang pembohong ini? Ya, betul sekali. Iblis mau membohongi Yesus Kristus. Iblis mau membohongi kalau hidup manusia yang paling penting itu makan. Padahal makan bukanlah yang paling penting. Untungnya Yesus Kristus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya kita memang perlu makan, tetapi yang paling penting bukan makan saja. Nah, lalu iblis sang pembohong tidak mau kalah begitu saja. Dia langsung coba lagi. Yesus Kristus dibawa ke tempat yang tinggi supaya bisa melihat semua yang ada di dunia ini. Semua kemewahan, kuasa, keindahan, kejayaan, dan lain-lain semua diperlihatkan. Lalu iblis sang pembohong berkata, jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Oke anak-anak, siapa yang tahu apa trik pembohongan iblis kali ini? Ini agak susah loh, karena ada 2 pembohongan. Ya, trik bohong pertama adalah bahwa semua yang ada di dunia ini bukanlah milik iblis, melainkan milik Allah. Karena Allah lah yang menciptakannya. Ingat waktu level pertama? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya bukan iblis yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Jadi
Seluruh ini adalah milik Allah, bukan milik iblis. Trik bohong keduanya apa? Iblis bilang, kalau menyembah iblis, maka kita akan mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Bohong. Karena kalau kita menyembah iblis, kita tidak akan mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Lalu dapatnya apa dong? Ya dapatnya kebohongan saja. Makanya iblis itu disebut bapak pembohong. Kata Yesus, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bravo! Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Good. Sudah berapa kali ya iblis gagal? Oke, sudah 2 kali iblis gagal. Kapok? Waduh, ternyata iblis belum kapok. Dia mau coba lagi. Kali ini iblis membawa Yesus ke atas puncak bangunan bait Allah. Lalu kata iblis, jika engkau betul-betul anak Allah, sekarang coba jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Kan seperti tertulis dalam firman Tuhan, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi dan menjaga supaya kamu tidak jatuh. Waduh, iblis sekarang cara bohongnya pakai bawa-bawa firman Tuhan loh. Apakah anak-anak bisa juga tahu di mana trik bohongnya walaupun dia pakai sedikit ngutip-ngutip firman Tuhan? Betul. Kita tidak boleh sombong, itu triknya. Meski menjadi anak Tuhan dan mengetahui banyak ayat-ayat firman Tuhan, tidak perlu dipamerkan atau tidak perlu dibuktikan agar orang lain kagum pada kita. Karena kalau kita lakukan itu supaya orang kagum pada kita, pada akhirnya nanti kita akan menjadi sombong. Itu sebabnya Yesus Kristus katakan, ada tertulis dalam firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Maka gagal lagi deh si iblis jadi sang pembohong itu. Jadi sudah 3 kali skor kekalahannya iblis. Sekarang dibandingkan level pertama dan level kedua, skornya menjadi 1 sama. Selanjutnya adalah level penentuan, level ketiga. Pertandingan penentuan siapa pemenangnya. Level ini adalah level membayar harga kematian, level menebus dosa yang mula-mula sudah terjadi hingga menyebabkan anak cucu cicit semua manusia di dunia jadi berdosa. Kalau dosa sudah dibayar, maka barulah sungguh-sungguh kemenangan bisa didapatkan. Oke, sekarang kita lanjutkan level ketiga. Beberapa waktu kemudian, setelah waktunya tiba, malam sebelum pertandingan babak final level ketiga dimulai, Yesus Kristus berdoa di dalam Taman Getsemani. Di taman ini, Yesus berperang melawan dirinya sendiri. Hah? Melawan diri sendiri? Ya, betul. Pertandingan level ketiga ini adalah melawan kerelaan diri sendiri, melawan ketaatan diri sendiri. Apakah mau rela? Apakah mau taat atau tidak? Apakah mau rela melakukan sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Anak-anak, pertandingan ini sungguh berat loh. Sampai waktu berdoa, Yesus Kristus itu berdoanya sungguh-sungguh mempersiapkan hati. Sampai-sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah pertandingan ketaatan untuk rela mati menggantikan semua manusia yang sudah berdosa. Menurut anak-anak, kira-kira Yesus Kristus akan taat gak ya? Akan rela gak ya? Apakah Yesus Kristus bisa memenangkan pertandingan level ketiga ini? Ternyata setelah berdoa, tengah malam itu juga Yesus Kristus langsung ditangkap, dihina, diejek, disiksa, sampai akhirnya besok pagi disalibkan. Ternyata Yesus Kristus tetap taat dan rela mati disalib. Ya, betul, rela sampai benar-benar sudah mati.
Sebenarnya kematian Yesus Kristus ini adalah untuk gantikan semua dosa manusia di dunia. Itu sebabnya di atas kayu salib, Yesus Kristus katakan, Tetelestai. Artinya apa? Sudah selesai, sudah lunas, sudah menang, sudah beres. Hah? Kalau Yesusnya sudah mati, bagaimana bisa bilang menang? Kalau mati berarti kita kalah dong. No. Ini belum selesai. Masih ada, coba dengarkan. Tik tok, tik tok. 3 hari kemudian, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Yesus tidak lagi mati, tetapi sekarang sudah hidup. Ya, 3 hari yang lalu betul-betul mati, dan sekarang benar-benar hidup. Hidup selamanya. Inilah level penentu dan inilah kemenangan. Jadi rela taat untuk disalib, mati, lalu bangkit. Inilah level ketiga. Dan Yesus Kristus yang datang dengan wujud manusia sudah menang dalam level ketiga ini. Dosa yang dibuat oleh manusia mula-mula sudah dibayar lunas, ditebus dengan kematian Yesus Kristus. Artinya, ya kita semua bisa menang. Artinya, semua manusia ciptaan Tuhan bisa mendapatkan kembali hubungan komunikasi kasih yang sempurna seperti pada mula-mula penciptaan itu. Artinya, wonderful love bisa didapatkan lagi oleh setiap manusia, bisa didapatkan lagi oleh anak-anak juga. Kita semua bisa dapatkan kembali wonderful love ini. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak-anak, sepertinya kita menang loh. Asik. Hah? Kenapa ini? Ada apa nih yang salah? Ada apa yang belum beres? Ada apa ini yang belum pas? Hah? Anak-anak belum tentu bisa menang. Kenapa? Karena yang bisa menang hanyalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya mereka yang percaya. Jadi yang bisa menang mendapatkan wonderful love hanya anak-anak yang rela mau percaya dan mau taat menjadi anak cucu cicit Tuhan Yesus saja. Yes. Kalau yang tidak mau percaya, ya masih jadi anak cucu cicit manusia mula-mula yang berdosa terus dan binasa nantinya, mati, tidak mendapatkan wonderful love kembali. Nah, anak, sekarang ternyata game pertandingan Natal ini ada di tangan anak-anak. Keputusannya ada padamu. Anak-anak, kalian yang saat ini sedang menonton, melihat, mendengar, kalianlah yang bisa membuat game pertandingan Natal ini menjadi menang selamanya atau tidak. Kalianlah penentunya. Kalianlah komandonya. Sekarang, bagaimana keputusanmu? Adik-adik, mari kita berdoa ya. Sebelum berdoa, Lause ingin menanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik mau menerima wonderful love dari Tuhan Yesus? Apakah adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya adik-adik? Jikalau adik-adik mau, silakan angkat tangannya ke atas. Ya, angkat tangannya ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus akan melihat tangan adik-adik yang terangkat ke atas. Lalu tanyakan lagi, apakah adik-adik mau menerima
Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi adik-adik? Jikalau adik-adik mau, silakan angkat tangannya ke atas. Ya, walaupun kita di depan HP, walaupun kita di depan layar televisi, tetapi Tuhan melihat tangan kita yang terangkat ke atas. Bagi adik-adik yang belum mengangkat tangannya ke atas, Lause tanyakan sekali lagi, apakah adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi adik-adik? Jikalau mau, silakan angkat tangannya ke atas. Tuhan lagi menanti jawaban dari adik-adik. Tuhan melihat. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan untuk adik-adik yang telah mengangkat tangan. Puji Tuhan. Ya, turunkan tangannya. Mari kita berdoa. Adik-adik mengikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah melihat tangan kami terangkat ke atas. Tuhan juga telah melihat hati kami mau dan rela menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami, sebagai penyelamat kami, sebagai penebus kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati.